Saya tidak akan banyak menjelaskan ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya. Kita lanjut ke kaidah kelima. Al-qaidatul khamisatu, kaidah kelima. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan satu ucapan itu sesuai dengan niat dari orang yang mengucapkan. Ya. Tujuan dari suatu niat itu satu kalimat ya, kalimat itu sangat ditentukan oleh niat orangnya. Jadi kita dalam menilai perkataan seseorang itu ya, tidak hanya pada bentuk kalimat tekstual dari kalimat itu, tapi mendalami apa maksud dari orang itu, bagaimana niatnya. Karena kadang orang itu punya niat sesuatu, tapi ketika diucapkan itu nggak sama antara niatnya dan ucapannya. Ya, kalau kalau dalam bagian bahasa itu apa yang ada dalam pikiran seorang itu tidak bisa diwakili oleh kata-katanya. Jadi kata-kata itu adalah sesuatu yang sangat terbatas sekali, dan itu tidak bisa mewakili apa yang ada dalam alam pikirannya. Ya, kita kan sering menyampaikan punya banyak idenya begini, tapi ketika akan disampaikan jadi sedikit. Ya, nggak tersampaikan semua apa yang ada dalam pikiran kita itu. Nah, itulah maka muncul kaidah ini. Ketika kita akan menilai perkataan seseorang, maka kita harus mendalami apa tujuan dari orang itu. Kita perlu klarifikasi kepada orang itu apa maksudnya. Ya, perlu penjelasan, perlu diperjelas seperti itu. Agar tidak muncul kesalahpahaman dalam memahami apa yang disampaikan, apa yang dituju oleh seseorang. Itu dalam Al-Quran kita kan bisa diceritakan apa tabayun, ya kita diceritakan tabayun, ya klarifikasi maksudnya apa gitu ya. Itu kalau kita artikan secara umum ya kaidahnya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh fikihnya ya. Laukan ismu zawjatihi au amatihi toliqah. Andai kata nama istrinya atau nama budaknya adalah tolik ya, au huratan. Tolik kan datang dari istrinya, jadi istrinya bernama tolik ya. Tolik itu arti secara bahasa orang yang dicerai ya. Al-Hurrat kalau merdeka, misalnya istrinya namanya Tolik atau ada budaknya bernama Hurrat ya. Kemudian Fakolita ya Tolikku, kemudian dia memanggil istrinya ya Tolik ya Hurratu ya. Nah, bagaimana kita memahami itu dari kata-kata dia itu? Apakah itu maksudnya ingin bertolak, ingin memerdekakan atau bagaimana? Maka kita perlu klarifikasi. Fayaqasada bihi tolak ya. Jika dengan tujuannya dia mengucapkan apa itu tolak atau tujuannya memerdekakan awal itu hasola, maka itu terjadi keduanya itu bisa terjadi tolak, bisa terjadi cerai. Awal tidak atau tujuannya untuk memanggil fala, maka tidak terjadi. Jadi misalnya begini, dia itu biasanya memanggil istrinya bukan nama aslinya, nama aslinya Tolik ya, misalnya. Biasanya dia memanggil nama yang lain, ya, misalnya yang atau siapa yang tidak panggilannya, dia panggilan mesranya. Tiba-tiba satu ketika dia memanggil istrinya, ya Tolik, misalnya, kan kaget. Kan yang pasti istri kaget kan. Nah, apa tujuannya itu? Nah, itu perlu klarifikasi ya, perlu klarifikasi ya, apa tujuannya. Kalau tujuannya adalah memang ingin menceraikan, jadi cerai. Kalau tidak, enggak ya.
Kalau dalam contoh lain ya, selain kata-kata kafir, ya. Kata-kata kafir itu secara bahasa itu artinya orang yang menutupi. Ya. Jadi kalau ada petani, ya ada petani, kemudian dia buat lubang untuk menanam benih. Nah, kalau di lubang itu, kalau benih ditutup, kita sebut kafir. Kenapa? Karena dia sedang menutupi lubang, yang itu lubang benih itu. Itu yang kafir, itu bisa kita memanggilnya kafir. Kafir. Ya. Nah, bagaimana kalau kita memanggil seorang wahai kafir di sini, seorang muslim, wahai kafir di sini, boleh nggak? Gitu ya. Ini hubungannya dengan hadis itu. Barang siapa yang mengkafirkan sahabat seorang muslim, maka akan kembali kepada dirinya. Kan itu ya. Karena haram memanggil seorang muslim dengan kata-kata kafir. Tujuannya untuk mengkafirkan orang lain. Benar mengatakan dia keluar dari Islam, nggak boleh. Nah, ketika kita mengucapkan kata kafir itu tujuannya kepada orang yang sedang menanam benih itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu bahasanya kafir, orang yang sedang menutupi. Atau ketika kita sebut orang kafir dengan yang dimaksud adalah kufur nikmat, berarti nggak haram, yang haram. Tapi kalau kita katakan kafir orang muslim itu dengan tujuan memang ingin mengkafirkan dia, mengatakan dia keluar dari Islam tanpa ada alasan yang jelas ya, atas kedua kita itu, maka itu haram. Itu haram. Ya. Nah, bagaimana kita akan menilai ini? Nah, itu akan kembali kepada niat dari orang yang mengucapkan itu. Ya, itu niat maqsad lafzi ala niatil lafzi. Ya. Minha dan lagi, kalau gitu ya. Minha dan lagi, law qarara lahu talaqi salasan bila fatfi. Andai kata seseorang mengulang-ulang lafaz sholat, lafaz tolak 3 kali tanpa ada atof. Anti tolik, ya, anti tolik, berarti kan tidak ada kata-kata atof. Fa'in qasada bil istinaf, waqa'at salat. Jika ditujuannya itu untuk mengulang lagi, maka itu adalah waqa'at salat. Maka menjadi tiga kali cerai 3 salah 3. Awit takidah fawahidah. Atau tujuannya untuk taukid menguatkan. Itu maka jadi satu. Ya, maka itu jadi satu. Di anti tolik. Itu 3 kali. Itu kalau tujuannya untuk penegasan, itu penegasannya, maka itu tidak menjadi talak 3. Ya. Kalau dia mengucapkan itu 3 kali, tujuannya adalah untuk mengatakan cerai 3, talak 3, maka itu bisa membatalkan menyebabkan cerai 3. Oke ya. Itu contoh ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya. Kita antar dulu ya. Saya pakai HP soalnya, jadi saya agak kesulitan. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian itu di tengah-tengah nggak apa-apa ya. Tidak perlu menunggu saya sampaikan. Ya. Saya lanjut ya. Ini sudah ada, saya bisa di sebelah bawah ini. Ini sudah ada di sini. Ya. Minha dan ada lagi. Laqala fi sholati min al-mil Qur'ani. Malam yaqsid siwahu fawadihun.
Andai kata seorang dalam sholat itu berkata dengan redaksi Al-Quran, walam yaksud siwahu, dan dia tidak bertujuan selain Al-Quran, fawadihun, maka itu jelas, artinya jelas, tidak batal, ya, tidak batal, karena memang boleh kita baca Quran dalam sholat, ya. Wa in qasada biha tafhim faqad batalat. Jika dia bertujuan dengan bacaan Quran itu tafhim saja, tafhim itu artinya memberi pemahaman kepada orang lain atau berbicara pada orang lain, batalat, maka batal. Wa in qasadahuma ma'an lam tabattul. Jika tujuannya dua-duanya, maka tidak batal. Maksudnya begini ya. Jadi ketika dalam sholat kita menggunakan bacaan Quran atau menggunakan zikir, kalau tujuannya untuk kita komunikasi pada orang lain, ya, jadi tafsir itu kita lakukan komunikasi pada orang lain, maka itu bisa batal. Kalau tujuannya murni komunikasi. Saya begini, imam sholat, terus salah, bacaannya salah. Kita ingatkan misalnya, subhanallah, ya, kan zikir ya, subhanallah pikir, ya. Nah, kalau ucapan subhanallah itu dimaknai, diniati hanya mengingatkan imam, yang mengingatkan imam yang salah itu murni itu tujuannya, bisa batal sholat kita. Kenapa? Karena itu bentuk komunikasi. Ya, dalam sholat kita nggak boleh komunikasi selain pada Allah dengan redaksi apapun, tidak boleh. Jadi sholat itu komunikasi kita hanya pada Allah, tidak pada yang lainnya. Nah, jadi ketika ada komunikasi dengan selain Allah, walaupun menggunakan Al-Quran, menggunakan zikir dan semacamnya, itu bisa membatalkan sholat. Ketika imam salah, kita ingatkan subhanallah, tujuannya memang murni mengingatkan, itu batal sholat kita. Atau tujuannya, atau kita menggunakan Al-Quran, ya, misalnya imamnya baca ayat, misalnya kuliah hil kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu, terus kan ada cerita aja muter-muter nggak selesai. Kemudian ngomong lakum dinukum waliyadin. Ngomong itu tujuannya untuk mengingatkan imam, bukan baca Quran. Itu batal sholat makmum, batal. Nah, bagaimana yang benar? Ini kalau qasadahuma, ya. Jadi itu yang baik adalah qasadahuma, niatnya adalah baca Quran dan zikir, sehingga tidak batal sholatnya. Ya, niatnya baca Quran dan mengingatkan imam, niatnya zikir dan mengingatkan imam, ya, itu tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena ada zikirnya di situ. Ya, jadi ada masih ada komunikasi pada Allah. Gitu ya. Jadi perlu hati-hati ketika kita mengingatkan imam, tujuannya, niatnya itu penting. Kadang-kadang salah kan? Kebanyakan atau ada sebagian orang yang ketika mengingatkan imam itu memang niatnya mengingatkan, bukan niatnya zikir atau baca Quran. Niat murni mengingatkan imam, itu sudah komunikasi pada manusia tuh, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Sholat misalnya, terus teman bersih, kita yarhamukallah misalnya, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena itu sudah bentuk komunikasi kita pada orang lain. Ada kanya, ya, yarhamuka. Mudah-mudahan Allah merahmati, ya Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, pada kamu itu sudah komunikasi kepada manusia. Ya, jawab salam, misalnya waalaikumsalam. Teman ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, misalnya. Itu batal sholatnya, sudah ada komunikasi kepada sesama manusia, meninggalkan komunikasi kepada Allah. Ya. Wa in atlaqa,
Jika dia memutlakkan, artinya udah ada tujuan apa-apa, udah tujuan baca Al-Quran, udah tujuan zikir, dan juga tidak ada tujuan untuk mengingatkan orang lain. Ya, falasahu al-butlan, maka pendapat yang asal adalah al-butlan, ialah batal sholatnya. Ya. Nah, kalau ta'ala, misalnya firman Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Ya, masuklah kamu ke rumah itu dengan damai dan aman. Ada tamu misalnya, teman itu udkhuluha bisalamin aminin. Orang Arab jelasnya. Nah, itu tujuannya apa? Banyak kan Quran yang dikatakan, itu tujuannya kita ngomong ke tamu ke garis masuk misalnya. Itu batal sholatnya. Kalau mereka murid untuk menyuruh isyarat, menyuruh tamu itu masuk, ya. Atau ya khudil kitab bil quwwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya ada kita punya teman namanya Yahya, kita nyuruh kita, misalnya ya khudil kitab bil quwwah, misalnya tujuannya agar Yahya itu ngambil buku itu misalnya. Itu juga bisa membatalkan sholat walaupun menggunakan redaksi Al-Quran. Ya, beda halnya kalau menggunakan isyarat dengan kedipan mata misalnya, itu nggak batal sholatnya. Ya, jadi dengan kedipan mata kemudian kita memberi isyarat pada orang agar masuk misalnya, itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada lafadznya. Ya. Walaupun itu juga makruh, ya, itu nggak baik juga, gitu ya. Dengan tangan misalnya kita gini, misalnya tangan kita sudah masuk misalnya, itu nggak batal, ya. Walaupun ada isyarat di situ, karena pakai isyarat, ya. Ya, di antaranya lagi, ila aqraban niyata bil masyiah. Jika seorang itu mengiringkan niatnya dengan masyiah, dengan insya Allah, ya, usolli fardhu dhuhri insya Allah. Aneh artinya, ya, usolli fardhu dhuhri insya Allah. Ya Allah. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Fa'in nama ta'liq batalat. Jika tujuannya ta'liq, maka batal ta'liq itu artinya menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kayak dulu ya, saya katakan itu, kalau si Zaid datang, saya akan begini. Nah, itu namanya ta'liq. Kalau Zaid datang, saya akan bersedekah. Itu namanya sedekah kita itu ta'liq. Dihubungkan dengan kedatangan seseorang atau dihubungkan dengan suatu kejadian. Itu namanya ta'liq. Nah, sekarang adalah ta'liq ya. Kata-kata insya Allah seakan adalah ta'liq. Seakan-akan adalah ta'liqnya di situ. Kalau Allah menghendaki saya sholat, nah, kalau tujuannya ta'liq itu bisa membatalkan sholat. Ya. Awit tabarruk atau tujuannya tabarruk. Untuk minta tabarruk artinya mencari berkah, mencari berkah. Karena memang insya Allah kan sebuah kata-kata yang baik. Ya, salah maka tidak batal. Atau mutlakkan, dia mutlakkan. Muha batalat, maka yang paling besar adalah batal. Misalnya sama yang tadi itu ya, sama yang tadi sama yang contoh yang sebelumnya tentang ketika memutlakkan itu yang paling asal adalah batal. Paling asal itu paling kuat ya. Berarti ada yang tidak mengatakan batal ya. Iya, jadi gitu. Jadi gitu. Silakan ada pertanyaan mungkin. Saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya mengenai bacaan sholat. Jadi kan di dalam sholat itu tidak boleh mengucapkan bacaan selain Al-Quran
dan bacaan-bacaan lain yang dianjurkan dalam sholat. Kadang kita menemui imam-imam sholat itu ketika membaca surat At-Tin, baca bala wa anna dzalika minasyahidin. Itu apakah dibolehkan dalam sholat? Kemudian yang kedua, di dalam surat Sabihis itu Al-A'la itu biasanya di akhir ayat kan ada suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian beberapa makmum membaca alaihi salam. Itu boleh atau tidak? Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir mengenai menjawab salam atau ucapan orang yang mau masuk ke dalam rumah kita ketika kita sholat. Jadi bagaimana jika kondisi tersebut kita sholat kemudian yang meminta masuk atau menyuruh kita itu orang tua kita, khususnya ibu? Bukannya dalam Al-Quran itu wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengucapkan walaupun itu jadi apapun harus dituruti. Jadi bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Ya, yang terakhir dulu ya. Jadi yang satu kedua kalau nanti saya diingatkan lalu lupa pertanyaan yang terakhir dulu saya ingat. Jadi ini pertama, kalau simpelnya gini, kita itu sedang sholat apa? Ya, apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Ya, nah kalau kita sedang sholat sunnah, maka kalau kondisinya kemudian ibu kita akan marah, bisa masuk misalnya, atau nggak kita lakukan itu, atau nggak marah tidak, tapi pasti dia akan sakit atau kepanasan misalnya, itu batalkan sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu, sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan di pertengahan, walaupun tanpa alasan. Ya, jadi sholat sunnah itu perbuatan sunnah itu boleh dibatalkan dan tidak apa-apa. Ya, itu mirip itu habisnya ya, dikiaskan ke puasa. Ada di sini as-shaim al-mutatawi amirun nafsah. Ya, orang yang berpuasa sunnah itu bisa memerintah dirinya sendiri. Artinya, insya Allah, betul. Ya, jika dia mau dia berpuasa, jika di tengah hari kemudian dia batal, ya batal, selesai, dan tidak apa-apa, tidak dosa. Beda dengan wajib. Ya. Kalau wajib itu kan ada ayatnya, walaupun betul amalakum, janganlah kalian batalkan amal kalian, janganlah kalian batalkan namanya ibadah kalian. Kalau kita sedang sholat, jangan tiba-tiba di pertengahan, tidak jadi. Nggak tanpa alasan, itu kalau fardu itu nggak boleh, dosa. Jadi orang-orang yang was-was itu banyak dosa, itu potensi dosanya besar. Kita was-was, itu potensi dosanya besar. Sholatnya, jadi lagi ya, itu potensi dosanya besar. Kenapa? Karena dia membatalkan suatu fardu, ini oleh fardu ya, fardu tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kalau sunnah itu boleh dibatalkan di pertengahan, tidak apa-apa, walaupun tanpa niat, tanpa alasan. Apalagi ada alasan. Itu sebabnya gini ya, yang saya sampaikan gini, ketika kita puasa Senin atau Kamis, kita berkunjung ke orang, dan disuguhi makan. Makan apa? Makan kemudian meneruskan puasa. Kita tanyakan penuh, saya batalkan lah, menghormati tamu, silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau misalnya kalau kita tidak melakukan sebelum saya puasa, dia tersinggung, marah, itu harus dibatalkan. Menghormati agar orang tidak tersinggung. Ya. Nah, apalagi sholat juga ketika sholat sunnah,
harus dibatalkan. Ketika orang tua kita misalnya marah, batalkan. Itu pertama itu kalau sunnah gitu ya, boleh dibatalkan di pertengahan atau apa. Nah, kalau sholat fardu bagaimana? Ya, sholat fardu bagaimana? Nah, maka kalau sholat fardu itu pertama karena dia nggak bisa diberhentikan di tengah tanpa ada alasan. Maka pertama mungkin kalau bisa kita keraskan suara kita dan orang tua tahu sehingga tahu kita sedang sholat, maka keraskan. Tapi tadi ketika dikeraskan oleh takbir kita, niatnya zikir dan mengingatkan dan memberitahu orang tua bahwa kita sedang sholat. Itu adalah salat. Yang kedua, kalau sedang begitu misalnya sholatnya dipercepat. Ya, sholatnya dipercepat. Ini bukan berarti kita akan mendahulukan orang tua daripada Allah, bukan. Kita mengambil kompromi. Kenapa? Karena Allah juga menyuruh kita untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi kita dalam ini kedengaran suaranya. Bentar. Ini itu suara alarm sholat saya. Udah bisa ya. Oh iya, alarm ini jeruk banyak ya. Itu alarm sholat saya pakai itu. Jadi gitu ya. Jadi segerakan sholat, pakai yang sholat yang cepat. Ya, ambil kaldu saja, selesai. Sekarang kita menunggu orang tua. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya saya katakan yang juga katakan itu kita harus punya banyak opsi dalam sholat ya. Kita ada opsi cepat, ya ada yang standar, ada yang excellent, yang emas. Nah, kita harus bisa menempatkan di mana tempatnya destinasi, kapan harus lama, kapan harus standar, kapan harus cepat. Itu sangat kondisional, bergantung kondisi masing-masing orang. Ya. Itu yang ketiga. Terus tadi menambah bacaan sholat seperti di akhir ketika imam membaca surat At-Tin, bala wa nadzalika minasyahidin, itu saya beberapa kali mendengar imam dan makmum membaca seperti itu. Kemudian di surat Al-A'la itu makmum kadang membaca alaihi salam, ketika imam membaca surat Al-A'la di akhir itu sufi Ibrahim wa Musa itu. Iya. Jadi dalam sholat ada bacaan yang itu berhubungan dengan masalah hati sholat, yang berhubungan dengan kebaikan dari sholat. Ada bacaan yang itu berhubungan dengan ayat yang kita baca ketika sholat. Nah, bacaan itu adalah doa. Berdoa dalam sholat itu boleh. Pokoknya doanya langsung pada Allah. Tidak ada kata-kata komunikasi kita langsung pada manusia. Paham maksudnya? Kalau saya katakan yang ada komunikasi kita dengan manusia. Mudah-mudahan kamu diselamatkan. Waalaikumsalam, komunikasi kita dengan manusia. Bapak, jadi kalau mengatakan kalau ada kata di situ itu dalam pangkat sholat. Karena ada komunikasi kita dan orang lain. Tapi kalau langsung pada Allah itu enggak. Ya, bala itu kan masih hubungannya dengan zikir itu. Itu juga pengagungan pada Allah, itu zikir kepada Allah. Ya, kan sama seperti wajah yang lagi sampai saya hadapan diriku kepada Allah. Kan saya langsung kita komunikasi pada Allah. Nah, itu juga komunikasi kepada Allah. Bala tadi itu kita mengulas kepada Allah, kita menggunakan itu. Alaihi salam itu adalah komunikasi kita kepada Allah, mendoakan Nabi Musa. Ya.
Jadi kalau masih doa di situ kita doanya langsung minta pada Allah, itu tidak membatalkan sholat. Oh, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kan, nah jadi zikir kita tadi balik ke tadi itu lagi. Jadi zikir-zikir yang disebut yang warid dalam sholat itu zikir-zikir yang standar. Istiqahnya begitu, itu yang standar. Kalau ditambah lagi silakan, makanya kita tidak ada masalah. Doanya kan bisa sedikit, ditambah doanya. Ketika sujud doa sebanyak-banyaknya, itu nggak boleh nambah. Silakan. Yang penting jelas harus doanya pada Allah, bukan pada manusia, bukan komunikasi kita pada manusia. Gitu ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Sampun Ustaz. Sudah Ustaz. Cuma dua? Dua. Kayaknya tiga dan enggak ya? Iya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab tadi. Oh, ya sudah. Ya jadi gitu ya. Itu tadi ada yang catat ya, sempat baca. Jadi memang ketika mengingatkan imam itu memang sesaat. Memang sesaat. Bagaimana kalau orang awam mengingatkan, ya biarkanlah apa. Bagi yang kita yang sudah tahu, kita harus seperti itu, ilmu mengingatkan. Ya, cara mengingatkan begitu benar. Jadi kalau kita sudah tahu, jangan sampai terjadi seperti itu. Gimana orang nggak tahu, sudah nggak apa-apa. Jadi kalau dalam fikih itu ada ilmu yang ketika orang nggak tahu nggak apa-apa. Tapi setelah tahu jadi apa? Gitu. Kayak niat dalam sholat misalnya. Dulu kita masih kecil, sebelum mondok misalnya, saya juga begitu. Kalau sholat ya nggak ada di dalam hati, nggak ada. Ya sebelum sholat pun sholat ketika Allah Akbar ya biasa Allah Akbar nggak ada di dalam hati, nggak ada. Dan umumnya misalkan begitu. Nah setelah kita tahu bahwa kita sudah mati, jadi kita harus ada di dalam hati, kita tahu. Nah, berarti setelah tahu kita harus seperti itu. Karena kita sudah tahu. Gimana masyarakat yang tidak paham mereka? Nggak apa, ya. Mereka tidak tahu, karena belum nyampe ilmunya. Nggak apa. Jadi ada ilmunya yang begitu. Itu yang mengajarkan itu. Ya. Jadi belajar fikih itu kadang kita semakin diberatkan, tapi dengan banyaknya kita banyak diringankan. Ya. Karena diberatkan. Yang tadinya itu diberatkan. Yang sebelumnya Allah karena kalau tahu harus menyamakan, harus membersamakan kata dia dan takbir. Ya. Dulu sebelum tahu asal apa ingatkan. Subhanallah. Jika apa mereka nggak tahu. Ya. Karena kita tahu ya kita pakai ilmu ini. Ya, dosa nggak berkayanya nggak, ini mereka nggak tahu. Jadi yang ada orang awam itu banyak diilmukan. Jadi orang awam itu banyak diilmukan. Tapi juga bukan berarti orang tidak berilmu, orang berilmu itu banyak diilmukan, tidak. Kalau orang awam banyak diilmukan, kalau orang berilmu lebih banyak juga diilmukan. Ya, mulai daripada orang awam. Tapi intinya kita perlu diilmukan oleh ilmu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan atau gimana? Ada pertanyaan? Balas tinggal, kali.
Saya kira nggak ada ya, saya kita cukupkan ya. Bisa kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang paling kita kaji ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.